Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati bersamanya, saya Betsy, Pendeta Betsy Setiawan dari Gereja Isa Al-Masih Maleer akan menyampaikan sedikit firman Tuhan, bahwa judul dari firman Allah bahwa tidak pernah ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah, masalah apapun dari kita sekalian. Maka dari itu kita rajin membaca firman Tuhan. Bahkan kalau saat kita tidak berdaya, di dalam Yoel 9 dikatakan kita harus berkata, aku ini pahlawan. Karena di dalam 2 Korintus 4 di sini dikatakan, pada saat kita ditindas, maka kita tidak akan menjadi sesuatu. Pada saat kami dianiaya, maka tidak akan mendapat celaka, dan seterusnya. Maka dari itu saudara-saudara, bila mana kita menghadapi perasaan kita adalah jalan buntu, padahal tidak pernah bagi Tuhan ada jalan buntu. Selalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menyelesaikan masalah kita. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kekasih, banyak tanda-tanda mujizat yang disediakan oleh Tuhan. Misalnya di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Berarti pencobaan biasa bukan luar biasa. Seringkali kita menilainya lain, bahwa itu pencobaan luar biasa. Hati-hati dengan ucapan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan masih menyediakan reserve di belakang untuk kita fight, untuk kita berjuang, untuk kita meraih pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berulang-ulang berkata, tidak akan kubatalkan perjanjianku dengan kami. Itu ada di Hakim-Hakim 2. Maka dari itu saudara-saudara, kita bangga memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, maka dari itu sebentar saya ingin memberikan suatu contoh tentang peperangan yang dihadapi oleh seorang janda, yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 4. Dan di situ sebegitu hutangnya banyak dan anaknya mau diambil sebagai budak, tetapi pertolongan Tuhan luar biasa yang tidak bisa dijalankan oleh ahli hukum, yang tidak bisa ditolong oleh orang kaya. Maka dari itu saudara, bila mana kita ada dalam kesukaran, dalam kesusahan sebesar apapun, jangan salah kemana kita harus mengadu, yaitu hanya kepada Tuhan. Maka pertolongannya tersedia jutaan cara, sehingga janda ini keluar dari masalahnya. Tetapi ada sebagian, kalau kita mendapatkan firman, jangan cuman hanya mendengar, tetapi kita harus mendengarkan. Dengan arti mendengarkan, direnungkan. Karena kalau ada sesuatu kalimat yang kita lewati, maka kalimat yang kita lewati juga tidak menjadi sesuatu bagi kita. Saudara-saudaraku, maka dari itu mari kita sebentar kita akan mendengarkan kebenaran-kebenaran yang utuh dari firman Allah, supaya sungguh-sungguh kita diperkaya di dalam segala hal. Karena kita kalau sudah menjadi anak, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita berhak untuk menerima ahli waris, sehingga tidak ada hutang yang bisa mengancam kita, karena surat hutang kita juga sudah dipakukan di atas kayu salib. Saya berkata seperti ini supaya benar-benar kita boleh saling menasehati, saling mendoakan, saling memberkati. Maka saya yakin umat-umat Allah akan perkasa di bumi. Saudara-saudara, maka dari itu benar-benar firman Allah yang berkata dengan cara yang luar biasa. Kalau kita tidak sekedar melihat ayat sambil dilewati, sambil dilangkahi, tidak demikian, tetapi renungkan kalimat demi kalimat, renungkan ayat demi ayat, sehingga itu meresap dan menjadi bagian kita. Jangan izinkan firman Tuhan itu hanya nyantol di pikiran kita. Jangan izinkan firman Tuhan itu cuman ada di telinga kita.
tetapi harus disimpan di dalam lubuk hati kita, sanubari kita, roh kita menjadi makanan rohani. Maka dari itu saudara-saudara, mari saya anjurkan, jangan lepas daripada firman Allah tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Karena Mazmur 1 berkata, kalau kita merenungkan firman itu, Taurat itu siang dan malam, apa saja yang diperbuat oleh kita berhasil. Demikianlah Sobat Maestro, firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menerjemahkan dan Tuhan memberikan penguraian yang lebih hakiki untuk kita sekalian. Amin.